Baik, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan mempresentasikan ya paparan terkait perencanaan keuangan daerah ya di Pemprov DKI Jakarta. Ini sebagai bahan materi ujian yang akan disampaikan sebagai bahan tugas ya untuk Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Angkatan 5. Ya, yang pertama di sini kita akan membahas terkait kesesuaian prioritas pembangunan nasional dan daerah, yang mana di sini materinya disampaikan oleh Bapak Haryanto, perencana ahli utama dari Bappenas. Lanjut. Nah, kita di sini ada highlight RPJPN 2025 sampai 2045. RPJPN itu adalah rencana pembangunan jangka panjang nasional. Kita milestone-nya itu 2025 sampai 2045. Di sini kerangka berpikirnya ada visi Indonesia Emas 2025-2045 ya. Lalu ada 5 sasaran visi diturunkan nanti ke 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan dan juga 45 indikator utama pembangunan yang mana telah disusun oleh kepemimpinan pemerintahan presiden sebelumnya. Dan presiden yang saat ini terpilih Bapak Prabowo ini akan melakukan program kerja yang dilaksanakan setiap tahun ini harus sesuai dengan visi RPJPN 2025 sampai 2045. Ya, di sini kita ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Ya, ada modal dasar ya terkait kependudukan, modal manusia, modal sosial, kekayaan alam, kekuatan negara, kepulauan. Lalu juga ada faktor eksternalnya adalah megatrend ya 2045, geopolitik dan juga geoekonomi. Ya, lanjut di sini misi abadi negara ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini yang misi abadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Next, lanjut. Nah, ini dia visi Indonesia Emas 2045. NKRI yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Ya, bersatu terkait kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, berdaulat atas ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman dan tangguh, maju, berdaya, modern, tangguh, unggul, inovatif dan juga adil, dan berkelanjutan, lestari dan seimbang antara pembangunan dengan sosial dan lingkungannya, seperti itu. Nah, kunci utamanya nanti di RPJPD-nya Pemprov DKI adalah maju dan berkelanjutan, karena harus sesuai dengan visi yang sudah dibuat dalam RPJPN ya pemerintah Republik Indonesia ya, yang ada kalimat atau kata-katanya bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Next. Nah, ini ada misi, agenda, arah tujuan pembangunannya, ada 8 misi ya, lalu ada 17 arah pembangunan di sini. Ya, mulai dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi. Lalu di sini ya tambahannya, dia kenapa tidak dituangkan arah pembangunan, karena ini nanti dia akan tercapai kalau seandainya yang 5 visi ini nanti terlaksana, seperti itu. Next. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini sasaran visi Indonesia Emas 2045. Nah, diharapkan pendapatan per kapita kita setara dengan negara maju. Saat ini kita masih di baseline-nya adalah Gini rasionya adalah 5.500 kali kurs dolar, saat ini 15.000 berapa? Itu yang rata-rata senasional. Nah, diharapkan nanti kurs dolar yang kita capai dengan kurs dolar yang masih mungkin saat ini dikalikan dengan 30.300 US dollar, tahun depan ini kurang lebih ya kita ya setahun itu bisa memperoleh pendapatan kurang lebih ya 300 juta. Diharapkan itu masyarakat Indonesia memperoleh pendapatan sebesar itu kalau kita mau menjadi negara maju, seperti itu. Nah, ini ada program kerja ya yang sudah disusun oleh pemerintah. Nah, ini target-target yang memang nanti sudah ditentukan oleh Bappenas. Lalu terkait kemiskinan menuju 0%. Saat ini posisinya tingkat kemiskinan kita masih ya
6% di tahun 2025. Diharapkan nanti 2029 turun menjadi 4,5 sampai 5%. 2045 itu 0,5 sampai 0,8%, seperti itu. Lalu terkait kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Jadi posisi kita yang sebagai negara maju itu harus dipandang oleh negara-negara besar. Kita memiliki ya kemampuan bukan hanya dari pendapatan, tapi juga dari kemampuan ya peralatan alutsista kita, seperti itu ya, dan juga kemampuan dalam memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia yang handal dan kuat juga. Lalu yang keempat adalah daya saing sumber daya manusia meningkat. Diharapkan indeks modal manusia kita 0,73. Semakin dia mendekati angka 1, maka itu semakin baik, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu berikutnya intensitas emisi gas rumah kaca menurun sampai net zero emission. Nah, sekarang kita masih lihat ya pabrik-pabrik kita itu masih ya memberikan sumbangan polusi untuk meningkatkan gas rumah kaca. Harusnya kita turunkan zero emission, net zero emission. Lanjut. Nah, ini dia game changersnya, ada 20 game changers, yaitu upaya transformatif super prioritas yang mana akan dilakukan oleh pemerintah pusat yang diturunkan nanti kepada pemerintah daerah. Nah, salah satunya adalah yang di kita adalah transformasi sosial, ada percepatan wajib belajar 13 tahun. 1 tahun pra sekolah, lalu 12 tahun untuk wajar ya, wajib belajar ya dasar dan menengah. Jadi kalau kemarin kita masih 12 tahun, sekarang ya dan seterusnya nanti akan kita prioritaskan 13 tahun. Jadi pra sekolah 1 tahun itu nanti akan dibiayai oleh pemerintah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu juga kita fokusnya adalah untuk partisipasi dari terkait untuk pengelolaan tenaga kependidikan, kesehatan, guru ya, ini juga masuk dalam transformasi ya. Terus juga terkait masalah pendidikan tinggi, lulusan STEM berkualitas, pemanfaatan dana abadi pendidikan yang nanti akan dibuat oleh pemerintah pusat ya Bapak Ibu sekalian. Lalu juga di kita nih nanti ada transformasi tata kelola. Nah, di dalam melakukan game changer ini, masing-masing pemerintah daerah nanti akan melakukan penyusunan RPJPD-nya berdasarkan ini, nanti diturunkan ke masing-masing organisasi perangkat daerahnya. Lalu nanti diturunkan kepada level eselonnya atau jabatan fungsionalnya, supaya pelaksanaan kegiatan dari yang kerangka upaya untuk transformasi super prioritas ini bisa terlaksana dengan baik. Lanjut. Nah, ini pentahapan implementasi RPJP nasional tahun 2025-2045. Tahap pertama kita ya di kepemimpinannya Pak Presiden terpilih Pak Prabowo, kita terkait penguatan transformasi yang tadi. Ya, nanti di tahap kedua kita akan akselerasi percepatan untuk transformasi. Lalu tahap ketiga tahun 2023 2035 diharapkan kita sudah ekspansi ke dunia luar, ke global. Seperti itu. Lalu nanti di 2040 sampai 2045 perwujudan dari Indonesia emas. Nah, ini cita-cita negara kita untuk supaya nanti di 2045 ya, dengan adanya bonus demografi ya, dan juga kita sudah punya roadmap yang baik, maka kita akan bisa mewujudkan Indonesia emas di 2045 nanti. Oke, lanjut. Ya, sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Di sini ada RPJPN, ya ada RPJPD. Nah, kita fokusnya di sini. Nanti dari RPJPD masuk ke RPJM, ya daerah, lalu nanti diturunkan rensranya ini kepada pemerintah daerah, lalu di sini nanti kepada ya organisasi perangkat daerahnya RKP, baru nanti dituangkan di dalam program kerjanya, kegiatan, subkegiatan, lalu nanti masuk ke dalam input komponennya di sini. Nah, di sini target-target ya, indikator, sasaran tujuan ini masuk di RKP-nya masing-masing yang diturunkan setiap tahun. Ya, lanjut. Nah, ini landasan hukum kesesuaian prioritas pembangunannya. Next. Nah, ini kita masuk kepada RKPD-nya. Nah, lanjut. Lanjut.
Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, ini kita dibagi ada level nasional, ada level daerah, ada perangkat daerah. Kita posisinya ada di sini. Kita melaksanakan ya rencana strategis yang disusun oleh pemerintah daerah dan tetap mengacu kepada ya visi misi yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Tidak boleh keluar dari sana Bapak Ibu sekalian. Ya, yang mana setiap tahun ya itu para perangkat daerah menyusun yang namanya ya rencana strategis pemerintah daerah yang nanti dituangkan ke dalam RKPD. Yang mana Renstra ini harus mengacu kepada RPJMD, RPJMD ini mengacu kepada RPJPD, RPJPD mengacu kepada RPJPN. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ya terkait sinkronisasi perencanaan pembangunan, ada yang spasial, ada yang aspasial. Aspasial ini ya terkait masalah perencanaan pembangunan itu misalkan ada yang pemerintah daerahnya ada di daerah perkotaan, ada yang di wilayah pesisir, ada di wilayah pegunungan, contoh di Papua. Nah, ini perencanaan pembangunan daerahnya berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau yang ini aspasial ini terkait masalah dokrendanya ya antara pusat dan daerah. Ini penyusunan dari RPJPD, nanti diturunkan kepada RPJMD, ke RKPD dan juga nanti RAPBD sampai nanti dia menjadi Renja. Lanjut. Nah, pendekatan untuk perencanaan pembangunan daerah di sini ya ada pendekatan yang berorientasi proses, lalu ada yang berorientasi substansi. Nah, di sini ada yang proses itu ada teknokratik. Kita ada di sini Bapak Ibu yang menggunakan metode kerangka berpikir ya ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kita menyusun yang namanya Renstra. Lalu kita menyusun ya kan target tujuan sasaran itu berdasarkan dari ya tusi yang sudah dituangkan ke dalam Pergub. Nah, itu kita susun nih untuk anggaran kita sendiri ataupun tugas dan fungsi kita. Nah, ini di teknokratik. Nah, ada lagi pendekatan partisipatif, itu kita mengambil dari masyarakat, pemangku kepentingan yang ada di masing-masing stakeholder yang ada di instansi tersebut atau yang ada di lingkungan di pemerintah daerah tersebut. Lalu ada pendekatan politis. Nah, ini biasanya dari para kepala daerah. Ya, di sini misalkan nanti kita sudah dapat gubernur yang baru. Nah, ini nanti visi misi mereka sebagai kepala daerah dituangkan nanti di sini. Nah, kalau untuk yang musrembang adanya di sini yang dilakukan oleh para satla kecamatan. Ada pendekatan atas bawah dan bawah atas. Biasanya kalau kita musrembang itu nanti dari bottom up. Ya, dari level rembuk RW, musrembang tingkat kecamatan, musrembang tingkat kota sampai nanti dibahas di masing-masing SKPD-nya seperti itu. Lalu ada substansi, ya, tematik, holistik, integratif dan juga spasial. Lanjut. Ya, dan ini tahapan penyusunan RKPD-nya mulai dari rancangan awal, pramusrenbang, forum konsultasi publik, ya, musrenbang kecamatan. Nah, ini yang dilakukan oleh masing-masing SKPD UKPD di dalam menyusun ya anggarannya sampai nanti penetapan RKPD melalui Pergub. Nah, untuk musrenbang sendiri Bapak Ibu yang sudah dilakukan ya oleh masing-masing satla kecamatan adanya di sini nih. Ya. Dari kelurahan sampai dia tingkat kota nanti usulannya. Baru nanti dari tingkat kota masuk ke musrenbang tingkat provinsi yang akan dibahas ke masing-masing perangkat daerah. Ya. Lalu nanti rancangan akhir kita akan dilakukan review oleh APIP, oleh inspektorat Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, dasar hukum untuk penyusunan RKPD kita ya Bapak Ibu sekalian adalah Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian evaluasi daerah dan juga Permendagri nomor 12 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Kalau ini dia berubah setiap tahun. Permendagri itu nanti tahun 2026 akan berubah lagi Permendagri nomor berapa. Ya, tapi kalau yang Permendagri nomor 86 ini dia menjadi dasar landasan dalam penyusunan ya untuk perencanaan pengendalian dan evaluasi daerah. Lanjut. Nah, ini perencanaan arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta tahun 2025. Bisa dilihat di sini ya visi Indonesia Emasnya salah satunya ya Bapak Ibu sekalian, kita nanti
ya Jakarta sebagai kota global ini di sini diantaranya nanti dituangkan ya bahwa kita ada kalimat, ada kata maju dan berkelanjutan ya. Nanti di sini di RPJPD dituangkan ke dalam RPJMD, ke dalam Rensa, lalu nanti dituangkan ke dalam RKPD dan Renja. Posisi kita saat ini sudah ada di sini Bapak Ibu. Ya. Kalau Rensra kita ini sebenarnya sudah dibikin RPD, rencana pemerintah daerah. Kenapa rencana pemerintah daerah? Karena kita belum punya gubernur. Kalau sudah kita punya gubernur namanya RPJMD. Ya, dituangkan dari RPJPD selama 20 tahun. Nah, RPJMD ini nanti ya turun ke Rensra. Rensra ini di levelnya kepala perangkat daerah, baru nanti di sini diturunkan ke UKPD, SKPD UKPD-nya, baru nanti dituangkan lagi dalam bentuk anggaran yang disusun oleh ya para perangkat daerahnya. Nanti dituangkan ke dalam program kegiatan dan juga anggarannya. Lanjut. Nah, arah kebijakan prioritas nasional di sini ya visi misinya bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Ada 8 misi, 17 program dan juga 8 program hasil terbaik cepat. Lanjut. Nah, di sini arah kebijakan prioritas nasional 2025 ya 8 program hasil terbaik cepat. Ya, di sini diantaranya yang sudah kita lakukan memberi makan bergizi gratis. Ya. Di sini sudah kita lakukan aksi cepatnya. Lalu yang berikutnya adalah yang sudah dilakukan ya meningkatkan produktivitas lahan pertanian nih Bapak Ibu sekalian. Nah, yang sebentar lagi akan penyaluran BLT. Ya, lalu juga akan ada lagi peningkatan gaji ASN. Nah, informasinya ya untuk TKD kemarin ada kenaikan, tapi kita nggak tahu. Ya, untuk ASN karena kita sudah hampir 10 tahun belum ada kenaikan. Nah, ini salah satunya. Kalau untuk ASN ya, gaji ASN mungkin ada kenaikan gaji berkala. Itu yang biasa kita terima beberapa tahun ke belakang sudah ada peningkatan walaupun ya tidak terlalu berdampak ya Bapak Ibu. Nah, yang penting di sini Bapak Ibu sekalian, di 8 aksi cepat ini salah satunya membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi. Kalau di DKI Jakarta sudah ada ya beberapa dinas pendidikan sudah membangun diantaranya ya SD Pondok Pindah 05 ya integrasi dengan USB SMA ya seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini arah kebijakan pembangunan Jakarta 2023-2026. Kalau seandainya sudah terpilih gubernur yang baru, ini tidak dipakai lagi. Kita pakainya RPJMD 2025-2029 seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ya, ini tujuan dan sasaran pembangunan ya untuk Pemprov DKI Jakarta, tapi ini untuk yang RPD 2023-2026 ya. Ini sebagai tujuan awal kita selama kita melaksanakan kegiatan kepemerintahan daerah ya belum adanya gubernur yang baru. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena kita masih dalam masa transisi saat ini. Lanjut. Nah ini dia yang saya bilang tadi, tema RKPD kita 2025 adalah yang ini Bapak Ibu, mewujudkan Jakarta kota global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing dan juga berkelanjutan. Nah ini salah satunya adalah mengambil dari visi misi Indonesia Emas 2045 seperti itu. Ya, lanjut. Oke, ini prioritas pembangunan ya. Untuk 2025 ada untuk lingkungan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan juga pemerintahan yang adaptif. Nah, semua ya para kepala daerah, perangkat daerah ya, kepala SKPD, kepala dinas, dia akan memilih tagging ya untuk kegiatannya ya di sini Bapak Ibu sekalian. Di prioritas pembangunan pasti salah satu pemerintah daerah akan memilih kalau misalkan kita partisipasi pendidikan ya, stunting. Lalu kalau misalkan yang operasional nih transformasi dan digitalisasi pelayanan publik. Pasti semua perangkat daerah
ya harus memilih prioritas pembangunannya, karena dia tidak boleh bergeser atau memiliki visi misi masing-masing, harus mendukung visi misi dari kepala daerahnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini sinkronisasi prioritas nasional. Ya, kita ada 8 prioritas yang diturunkan ke masing-masing ya program prioritasnya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, di sini ya diantaranya Bapak Ibu sekalian terkait masalah untuk sinkronisasi pengarus utama pembangunan nasional ya prioritas daerah. Di sini kurang lebih ada 17 ya arah pembangunannya. Nah, salah satunya kita masuk di 7 program prioritas yang di pendidikan berkualitas ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita di sini ada. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya kita membahas terkait penyerapan aspirasi masyarakat. Ada dari Musrenbang, ada dari Reses DPRD, ada juga dari usulan langsung. Yang biasa dilakukan oleh para Kasat Lakdikcam dan juga seksi PAUD ada di sini, Musrenbang. Ya, Mbak Mita, Bu Cut, gitu kan, Mas Falian selalu nanti mengolah data yang dari Musrenbang nih. Kalau sudah selesai, nanti para Kasat Lakdikcam dengan para pendidik itu akan melakukan verifikasi faktual. Ya, kemarin Mas Dimas kalau nggak salah sudah hadir ya di dalam rapat terkait masalah untuk yang analisis dari Musrenbang di kita kan terkait penyediaan pengadaan API PAUD ya Mas ya, seperti itu. Nah, Reses DPRD ini biasanya kebanyakan pertanyaan yang disampaikan oleh konstituen itu ke kita adalah yang dari para konstituennya anggota dewan itu menanyakan terkait KJP, KJMU, terus juga bantuan untuk penambahan gaji untuk guru-guru PAUD, ya pembangunan ya untuk sekolah-sekolah swasta atau penambahan sarana prasarana sekolah swasta. Nah, kalau seandainya di Musrenbang tidak mencukupi, di Reses nggak ada, kita bisa menerima dari usulan langsung. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini salah satu proses alur untuk menerima usulan masyarakat melalui ya mekanisme Musrenbang ya. Di sini Bapak Ibu yang biasa dilakukan oleh para Kasat Lakdikcam ya dan para penilik di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Nah, di sini partisipasi masyarakat ditampung dari Rembuk RW 2746 masuk ke kelurahan ya, lalu nanti di kecamatan, kota, sampai nanti di Musrenbang provinsi. Usulan itu akan dikawal terus Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai nanti ada ya pembahasan di tingkat banggarnya seperti itu. Lanjut. Nah, di sini yang paling banyak usulan Musrenbang itu ada di wilayah Jakarta Selatan. Ya, Musrenbangnya di situ ada 1453 usulan ya. Yang diakomodir itu 1169 seluruh SKPD UKPD yang ada di Pemkot Jakarta Selatan, seperti itu. Nah, yang terkait pengusulan barang ada kurang lebih 3041 usulan atau 50,97%. Lalu yang fisiknya ada 2925 usulan atau 49,03%. Lanjut. Nah, ini 10 isu permasalahan terkait usulan Musrenbang yang paling banyak diusulkan. Ya, terkait pemeliharaan saluran air, perbaikan jalan, pengadaan tenis meja, ya, peningkatan pencahayaan jalanan umum, pemasangan speed bump, ya, terus terkait pemasangan terminal lalu lintas, pengadaan musik hadro, ya, pemasangan pita penggaduh, ya, terus juga pengadaan peralatan olahraga permainan lainnya. Nih kita ada di sini, ya, APE PAUD di sini nih, paling banyak itu kurang lebih sekitar 120 usulan, yang disetujui 119. Lalu nanti terkait pengadaan buku bacaan. Ini yang biasa ditanyakan oleh masyarakat nih, ya di lingkungannya masing-masing diusulkan. Lanjut. Nah, usulan langsung masyarakat, ya. Lanjut. Nah, di sini wilayah Jakarta Selatan itu cuma 73 usulan.
10,35%. Yang paling banyak itu ada di Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu, ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, diantaranya usulan langsung masyarakat ini kalau seandainya tidak tercover di Musrenbang, nanti dia bisa mengusulkan lagi melalui usulan langsung. Ada permohonan infrastruktur kawasan permukiman, pelatihan ketenagakerjaan, perbaikan infrastruktur jalan, permohonan kesehatan masyarakat, perbaikan infrastruktur komunitas, pelatihan kewirausahaan untuk UMKM, pemberdayaan keterampilan masyarakat, fasilitas kebersihan dan juga penyediaan fasilitas pendidikan. Ini dari usulan langsung masyarakat. Lanjut. Lalu dari reses DPRD yang biasanya kita ini mekanismenya yang biasanya kita terima itu dari anggota dewan. Nah, selalu kami minta kepada para seksi untuk menjawab pertanyaan dari konstituennya anggota dewan. Nah, dia dalam 1 tahun itu ada 3 kali, ya, 3 kali reses, Januari sampai Maret, ya reses pertama, ya, lalu nanti April sampai Juni, lalu nanti September sampai dengan bulan dari Juli sampai September, ya Bapak Ibu sekalian. Ada 3 kali ya yang dilakukan reses oleh anggota dewan, dan itu kita harus jawab pertanyaan dari masyarakat itu. Kalau emang bisa diakomodasi, kita akomodasi. Kalau memang tidak bisa, maka ya kita sampaikan penjelasannya seperti apa. Apakah nanti disampaikan ke Dinas Pendidikan atau kepala SKPD atau ke SKPD terkait, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini masa reses pertama, kedua dan ketiga, ya Bapak Ibu. Lalu yang disetujui di sini ada 6.300, yang tidak disetujui 9.140. Nah, di sini ya cek yang untuk tahun 2024 masa reses pertama nih yang sudah kita lakukan. Ya Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan masuk dari reses kedua dan ketiga. Kita masih menunggu seperti itu. Lanjut. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sekelumit terkait perencanaan keuangan daerah. Ya, jadi kita harus mengetahui ya bahwa kita dalam menyusun perencanaan ini tidak hanya menunggu, tetapi memang kita harus mengetahui ya alur prosesnya seperti apa. Jadi bahwa kita itu di dalam menyusun itu harus ada target. Targetnya itu ya para kepala daerah itu menyusun target dari Rensra. Rensranya itu nanti harus mengacu kepada RPJMD, RPJMD itu harus mengacu kepada RPJPD selama 20 tahun dari 2025 sampai 2045. Lalu RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu harus mengacu kepada RPJPN. Ya, jadi siapapun nanti presidennya itu dia harus melanjutkan. Kalau dulu kan ada yang namanya yang Repalita 1, 2, 3. Ini namanya RPJPN. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita punya kepala daerah yang baru, maka visi misi dia sebagai kepala daerah harus mengacu kepada RPJPD yang ada di pemerintah daerah masing-masing. Nanti akan diturunkan ke dalam RPJMD dia selama 5 tahun. Lalu nanti dilaksanakan oleh kepala daerah, ya, kepala perangkat daerah itu dalam bentuk Rensra. Rensra itu yang nanti akan dilaksanakan setiap tahun, harus mencapai target yang sudah ditentukan. Boleh nggak Rensra itu disesuaikan? Boleh, tapi harus nanti dia sampai ke keputusan dari anggota dewan. Tidak bisa menyesuaikan Rensra karena harus menyesuaikan juga dengan RPJMD-nya. Seperti itu. Mungkin itu presentasi saya terkait bahan tugas materi ya manajemen perencanaan pembangunan daerah angkatan 5. Cukup sekian, terima kasih.